Di video kali ini saya akan memberikan edukasi pemahaman tentang resiko pinjol, terutama yang ilegal yang memang ada penyebaran data yang membuat kalian malu. Di sini juga saya akan memberikan tips-tips untuk kalian semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini kita membahas tentang resiko pinjol yang memang kadang terus menakuti diri kalian sendiri, yang mana dari penyebaran data ataupun kadang desa lapangan nih yang legal ya. Terutama untuk teman-teman yang memang sudah masuk bimbingan, mungkin ini salah satu juga materi untuk kalian. Kita akan bahas di sini ya teman-teman. Namun sebelum itu, teman-teman yang baru bergabung di channel ini boleh bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Banyak sekali nasabah itu udah utamanya kadang mereka itu ketakutan dengan sesuatu hal yang kadang belum tentu terjadi. Jadi kadang ketakutan dengan dirinya sendiri. Ya, ketakutan menakuti dirinya sendiri, salah satunya ilegal, takut sebar data ke semua kontak. Faktanya, teman-teman ya, yang harus kalian pahami, pinjol ilegal memang mengakses kontak, tapi faktanya mereka itu tidak akan sebar data ke semua kontak. Walaupun memang ada, justru mereka itu hanya melakukan penyebaran data ke orang-orang terdekat kita aja. Terutama ya kontak darurat sudah pasti. Itu faktanya. Jadi tidak ada judulnya kayak di tempat-tempat lain kan, kadang ada di edukasi-edukasi lain yang lab, kadang di TikTok, di mana gitu kan. Bilang sebar data gitu kan, sebar data ke semua kontak. Kayak yang legal pun, semi legal pun sebar data. Sebenarnya tidak, teman-teman ya. Jadi yang semi legal itu juga hanya melakukan, memang ada yang menghubungi keluar kontak darurat, menghubungi orang yang sering berinteraksi sama kita, menghubungi orang terdekat kita gitu kan, yang legal nih ya. Tapi mereka hanya sebatas konfirmasi. Tolong sampaikan ke nasabah atas nama ini, segera selesaikan tagihannya. Hanya sebatas itu. Ya, tipsnya gimana cara ngatasinya? Kalau kalian ingin jujur, jujurlah. Supaya kalian tenang. Kalau kalian ibaratnya malu dengan kejujuran kalian, manipulasi. Sekarang sudah zamannya yang namanya peretasan akun, pembobolan akun. Udah bilang aja, akun kita keretas, akun kita kebobol, ataupun dipakai sama teman gitu aja. Jadi semuanya juga sebenarnya ada jalan jika kalian memang ingin menjalankan fase-fase masalah kalian itu dengan tenang, dengan pola pikir yang memang lebih positif ya. Karena saya membanding-bandingkan antara ibaratnya yang penakut dan juga yang pemberani, justru ya itulah. Dan semuanya kuncinya juga ada di diri kita sendiri saat kita gagal bayar itu sendiri. Sepertilah takut desa lapangan ke rumah. Kalau kita berpikir secara positif, lihat banyak juga ya yang saya bimbing gitu kan, bahkan di luaran-luaran sana juga yang memang siap menghadapi desa lapangan. Kan desa ke rumah itu cuma nagih hutang, bukan mencelakai. Segala bentuk penagihan itu ada aturan dan juga SOP yang berlaku, nggak ada yang perlu kita takutkan. Justru ketakutan itu muncul dikarenakan ulah kita sendiri menakuti diri kita sendiri. Takutlah kasar lah, takutlah barbar lah, takut marah-marah lah. Itu kan ketakutan di dalam diri kita sendiri. Karena kita tidak paham dan juga tidak tahu cara menghadapinya. Poinnya jelas, hukum kita perdata menghutang puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Itu perdata. Yang mana ibaratnya tidak bisa disandingkan dengan penagihan yang namanya pengancaman, pemaksaan, marah-marah. Itu kan bisa ditindak pidana. Kalau kita ibaratnya berani, bisa menghadapinya, tahu menghadapinya. Poinnya di sana. Jadi jangan sampai kita takut duluan. Kalau kita takut duluan, ya itulah kelemahan kita. Justru kita harus berani. Ngapain biarin aja nagih hutang, mereka juga kerja, mereka sudah digaji, walaupun kita tidak bayar tetap aja mereka juga akan pulang, mereka juga akan tetap berhenti menagih. Seperti itu poinnya. Jadi nggak ada yang perlu kita takutkan. PR kalian ini ya, yang untuk teman-teman adalah diri kalian sendiri. Itu PR kalian, bukan masalah pinjol. Kalau menurut saya pinjol itu sepele ya. Sengaja ambil pun, sengaja bobol pun tidak dibayar, tetap aja hukum kita perdata. Justru yang berbahaya itu adalah pikiran kita sendiri yang menakuti diri kita sendiri. Ya mirisnya kan kadang ada yang terjadi bundir, ada ya banyak juga yang konsultasi katanya saya mau putus asa mau bundir. Ngapain, lucu kalau menurut saya mah. Orang lain yang paham ada sengaja ambilin untuk tidak dibayar, ini sengaja ibaratnya kejebak, malah terjerumus gitu kan, asli terjerumus karena tidak bisa bayar mau bundir gitu kan, lucu kalau menurut saya.
Padahal hanya sebatas perdata doang secara hukumnya. Ya, problemnya justru hanya di diri kalian sendiri yang memang terlalu menyikapi penagihan-penagihan, pengancaman-pengancaman itu sendiri yang pada dasarnya sebenarnya tinggal acuhkan doang gitu kan. Memang sih yang kadang yang terjadi buntut kriminalitas itu dikarenakan teror penagihan. Makanya ada di dalam bimbingan saya segala bentuk teror apapun abaikan, acuhkan. Karena mereka itu menyerang mental, berbahaya mental itu. Jika mental sudah kena, itu berbahaya. Makanya poin kita adalah di sini kalau kita sudah mengambil keputusan gagal bayar, jaga mentalnya, jaga pikirannya, jaga ketakutannya. Mulai dari mana? Kita jangan terlibat dengan segala bentuk ancaman penagihan ataupun ibaratnya intimidasi dari mereka. Kalau mental kalian masih lemah, udah ganti kartu dan WA aja. Bodoh amat dengan yang lain, gitu aja. Kalau memang ibaratnya mental kalian masih lemah, ya, lebih baik kita perbaiki mental kita, perbaiki diri kita sendiri supaya lebih tenang, lebih bisa berpikir positif. Kalau memang itu sudah terjadi, kita sudah bisa tenang berpikir positif, makanya kita juga kedepannya akan merasa bisa nanti menghadapinya. Dibandingkan kita takut tapi masih mengikuti arahan-arahan intimidasi dari mereka, itu tidak akan pernah membuat kalian berani, justru akan semakin terpuruk nanti kalian. Ya, jadi seperti itu. Jadi intinya penagihan online mah abaikan, acuhkan aja, bodoh amat. Dimana kalau ada yang sebar data kan malu katanya. Buat pernyataan gitu aja kok, simple kalau menurut saya. Yang jelas yang mereka lakukan penyebaran data itu secara hukum melanggar aturan hukum. Kalau kita mau tindak secara hukum, kita ibaratnya melakukan pelaporan ke pihak berwajib. Yang salah itu mereka yang melakukan penyebaran data, bukan kita yang berhutang. Seperti itu. Walaupun pada dasarnya nggak perlu lah lapor di pihak yang berwajib karena percuma, ya, karena mereka itu tidak akan proses kalau memang tidak ada uang jalan, kan seperti itu. Lebih baik kita mah udah acuhkan aja, bodo amat, karena ini hanya sementara, nggak akan lama, ujungnya juga selesai, hilang. Seperti itu poinnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan dapat dipahami penjelasannya. Poinnya ya silakan kalau butuh bimbingan konsultasi ke WA yang ada di bio profil. Oke. Mungkin saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.